Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Herlina Parebo dari kelas SCN 61. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang metode FAM pada metode transportasi. Yang pertama, pengertian metode FAM, yang kedua, studi kasus. Sekarang kita masuk dalam pembahasan yang pertama. Pengertian metode FAM. Metode FAM adalah salah satu metode yang sering digunakan untuk mencari biaya minimum pada persoalan transportasi. Metode yang diusulkan dapat menghasilkan nilai yang lebih optimal daripada FAM karena menggunakan maksimum penalti dan matriks total opportunity cost atau TOC adalah kita mencari nilai selisih baris dan kolom yang terkecil. Studi kasusnya, perusahaan pabrik memproduksi suatu produk yang akan mengirimkan hasil produksinya kepada 3 konsumen, di mana perusahaan tersebut memiliki 3 buah pabrik yang bertempat di pabrik A, pabrik B, pabrik C, dengan tujuan kebutuhan konsumen adalah Cilegon, Serang, Pandeglang. Berikut ini merupakan masing-masing kapasitas pabrik secara berurutan sebesar 90, 60, dan 50. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sebesar 50, 110, dan 40 secara berurutan. Hitunglah dan analisa biaya transportasi terbaik yang bisa kalian lakukan menggunakan teknik transportasi atau FAM. Adapun ongkos untuk setiap perpindahan dari pabrik menuju lokasi konsumen adalah sebagai berikut. Pabrik A Cilegon 20, pabrik B Cilegon 15, pabrik C Cilegon 25, pabrik A Serang 5, pabrik B Serang 20, pabrik C Serang 10, pabrik A Pandeglang 8, pabrik B Pandeglang 10, pabrik C Pandeglang 19. Adapun contoh kasusnya, pabrik A, B, C. Kapasitas pabrik A 90, konsumen Cilegon kebutuhan 50. Kapasitas pabrik B 60, konsumen Serang kebutuhan 110. Kapasitas pabrik C 50, konsumen Pandeglang kebutuhan 40. Diketahui dengan ongkos pabrik A Cilegon 20, pabrik B Cilegon 15, pabrik C Cilegon 25, pabrik A Serang 5, pabrik B Serang 20, pabrik C Serang 10, pabrik A Pandeglang 8, pabrik B Pandeglang 10, pabrik C Pandeglang 19. Adapun metode FAM dari beberapa tabel, pabrik A, pabrik B, pabrik C. Cilegon pabrik A 20, Serang 5, Pandeglang 8, suplainya 90. Cilegon pabrik B 15, Serang 20, Pandeglang 10, suplainya 60. Cilegon pabrik C 25, Serang 10, Pandeglang 19, suplainya 50. Cilegon membutuhkan 50, Serang 110, Pandeglang 40, suplainya 200. Serang selisih nilai terkecil di pabrik A 8 dan 5, pabrik B 15 dan 10, pabrik C 19 dan 10, kemudian kurangkan keduanya. Kemudian cari nilai selisih pada kolom Cilegon yaitu 20 dan 15, Serang 10 dan 5, Pandeglang 10 dan 8, lalu kurangkan. Setelah dikurangkan, cari nilai hasil pengurangan yang terbesar di selisih baris dan kolom. Apabila nilai terbesarnya didapatkan di baris, maka kita mulai menyelesaikannya dari baris dan begitu sebaliknya. Nilai terbesar adalah 9 dari pengurangan 19 dikurang 10 sama dengan 9 dari baris ketiga. Serang minta barang pada pabrik C sebesar 110 dan barang yang ada pada pabrik C sebesar 50. Jadi masih belum bisa memenuhi permintaan dari Serang 110, jadi masih ada sisa 60. Kemudian cari lagi nilai selisih seperti tadi. Selisih nilai terkecil di baris di pabrik A
8 dan 5, dan pabrik B 15 dan 10, kemudian kurangkan keduanya. Kemudian cari lagi nilai selisih pada kolom Cilegon, yaitu 20 dan 15. Serang 20 dan 5, Pandeglang 10 dan 8, lalu kurangkan. Setelah dikurangkan, cari nilai hasil pengurangan yang terbesar di selisih baris dan kolom. Apabila nilainya terbesar didapat di baris, maka kita mulai menyelesaikannya dari baris, dan begitu sebaliknya. Nilai terbesar adalah 15. Hasil pengurangan dari 20 kurang 5 sama dengan 15 dari kolom kedua. Serang minta barang pada pabrik A sebesar 110, namun sudah dipenuhi 50 dari pabrik C, jadi 60, dan barang yang ada pada pabrik A sebesar 90. Kemudian dialokasikan ke Serang sebesar 60. Maka akan terpenuhi permintaan Serang, jadi stoknya pabrik 30. Kemudian cari lagi nilai selisih seperti tadi. Selisih nilai terkecil baris di pabrik A 20 dan 8, pabrik B 15 dan 10, kemudian kurangkan keduanya. Kemudian cari lagi nilai selisih pada kolom C Cilegon, yaitu 20 dan 15, Pandeglang 10 dan 8, lalu kurangkan. Setelah dikurangkan, cari nilai hasil pengurangan yang terbesar di selisih baris dan kolom. Apabila nilainya terbesarnya didapatkan di baris, maka kita mulai menyelesaikannya dari baris, dan begitu sebaliknya. Nilai terbesar adalah 12. Hasil pengurangan dari 20 dikurang 8 sama dengan 12 dari baris ke-1. Pandeglang minta barang pada pabrik A sebesar 40. Namun stok barang pada pabrik A sisa 30. Jadi kita alokasikan sisa 30 ke Pandeglang, namun masih belum terpenuhi, masih sisa 10. Untuk memenuhi permintaan tersebut, Pandeglang meminta pada pabrik B yang mempunyai stok barang sebesar 60. Maka kita alokasikan 10 untuk mencukupi permintaan Pandeglang 40. Jadi sudah terpenuhi, dan sisa dari pabrik B kita alokasikan pada permintaan Cilegon sebesar 50. Jadi permintaan Cilegon terpenuhi. Kemudian kita cari tahu di antara metode transportasi yang paling optimal adalah metode FAM karena nilainya lebih rendah. Inilah hasil presentasi saya mengenai metode FAM pada metode transportasi. Sekian dan terima kasih.